Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan guru dan peserta didik yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Bang Adu. Pada materi hari ini saya akan coba membahas tentang permainan bola kecil melalui aktivitas permainan softball untuk anak kelas 8 SMP. Semoga dengan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam hal permainan softball. Selamat mengikuti materi ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Permainan bola kecil melalui aktivitas permainan softball. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, ditemukan di Gedung Olahraga Farragut Boat Club Chicago, Illinois pada tanggal 16 September tahun 1887 secara tidak sengaja oleh George Hancock. Awalnya, terdapat beberapa alumni Universitas Yale dan Harvard sedang mendengarkan hasil akhir pertandingan sepak bola Amerika antara Yale dan Harvard di klub Farragut Boat. Setelah skor akhir diumumkan, yaitu kemenangan Yale, seorang alumnus Yale dengan antusias melempar sebuah sarung tinju ke pendukung plus Harvard. Seseorang dengan reaksi mengambil sebuah tongkat dan memukul ke arah sarung tinju itu. Hal itu memberikan sebuah ide seorang reporter Chicago Board of Trade, George Hancock. Dia menyarankan untuk membuat sebuah permainan di dalam ruangan dengan bola yang dibuat dari sarung tinju yang dilempar tadi. Dia mengambil sarung tinju itu dan mengikatnya dengan erat memakai sebuah tali, supaya menyerupai bola. Kemudian, dengan beberapa buah kapur, Hancock menandai lantai Farragut Boat menyerupai lapangan baseball. Sebagai pemukul, digunakanlah sebuah sapu. Tim dibagi menjadi dua dan Hancock meneriakkan kata-kata, "play ball." Dimulailah permainan itu dengan skor akhir 44-40. Semenjak itu, permainan baseball versi dalam ruangan dikenal. Dinamakan indoor baseball karena bentuk bola yang berubah-ubah. Nama softball sebelumnya menyesuaikan material yang digunakan untuk membuat bolanya, jadilah nama-nama yang digunakan waktu itu, yaitu kitten ball, army ball, mush ball, dan juga indoor-outdoor, recreation ball, dan playground ball. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Pada tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional, The National Recreation Congress, meminta komisi untuk menstandardisasi olahraga ini dan tahun 1926, nama, softball, digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika, Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi. Pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan tanda kubik Scoville pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian luar yang menjelajah di belakang dalam. Pada tahun 1950, jarak antara pitcher's plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki atau 13.114 meter. Dilihat dari segi partisipan, softball telah berkembang menjadi olahraga tim yang besar dan digemari. Lapangan yang lebih kecil tersedia. Baik wanita maupun pria, dapat memainkannya. Lebih jauh pria di luar usia atlet dapat memainkan sebagai kegiatan di luar permainan resmi seperti piknik atau dalam komunitas sosial tanpa melalui pemanasan dan latihan rutin yang diperlukan, sejenis dalam baseball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri atas dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu bisbol atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28 sampai dengan 30,5 cm.
Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola pitcher, dan menjadi sasaran pemain lawan, yaitu pemukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul bat. Terdapat sebuah regu yang berjaga, defensif, dan tim yang memukul, ofensif. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka, run, dengan cara memutari 3 seri marka, base pelari hingga menyentuh marka akhir, yaitu home plate. Terdapat 3 permainan softball seperti berikut. Fast pitch softball merupakan permainan yang ditentukan oleh pelempar bola. Pelempar melempar bola dengan kecepatan maksimum, serupa dengan baseball. Perbedaan terdapat pada gaya lempar pelempar bola dan cara pelepasan bola. Pelepasan bola terletak di bawah atau sama dari posisi glove. Modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mothball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball, seperti strike zone, jarak antara marka, lamanya permainan, dan lain-lain. Kecepatan lemparan pelempar bola dalam mothball berada di antara fast dan slow pitch. Kecepatan bola dibatasi dengan putaran lengan melebihi bahu. Slow pitch softball memberikan kemudahan bagi pemukul untuk memukul bola. Pemukul bola diberi bola terus-menerus oleh pelempar bola sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pelempar bola pelan melambung. Permainan ini sering dimainkan dalam komunitas sosial sebagaimana sebuah kompetisi, tanpa dibatasi umur dan gender. Kini permainan softball sudah dikenal di seluruh dunia. Namun, pemain perlu dibekali dengan prinsip dasar yang baik. Pemain yang memiliki prinsip dasar yang baik dalam bermain cenderung dapat bermain softball dengan baik pula. A. Gerak spesifik permainan softball. 1. Gerak spesifik pelambung atau pitcher. Tahapan pembelajaran. Posisi awal, berdiri sikap melangkah dan kedua kaki lurus tetap kontak dengan tanah, pandangan tertuju kepada pemukul, bola dipegang di depan badan. Gerakan, tangan yang memegang bola putar ke atas ke belakang dan mengarah ke depan. Pada saat tangan berada di belakang, kaki kiri melangkah ke depan, setelah tangan kanan berada di samping badan lepaskan bola, ketinggian bola kurang lebih di atas lutut setinggi pinggang. Akhir gerakan, kaki kanan di depan, berat badan dibawa ke depan, pandangan tertuju ke arah bola lurus dan ketinggian bola di atas lutut. 2. Gerak spesifik memegang tongkat atau stik kayu pemukul dengan kedua tangan. Keduanya rapat atau sedikit jarak di antaranya. Sendi antara kedua dan ketiga jari-jari tangan yang di atas segaris dengan pertengahan ruas ketiga dan tangan yang ada di bawahnya. Berikut 3 cara memegang tongkat atau stik softball, lihat gambar. Pegangan panjang, bawah, yaitu tongkat atau stik dipegang dekat bonggol knob untuk meningkatkan kekuatan pegangan dan menambah kekuatan pukulan. Pegangan tengah, yaitu tongkat atau stik dipegang di posisi tangan bawah 2,5 cm atau 5 cm dari bonggol knob untuk memperoleh kekuatan dan akurasi. Pegangan atas, yaitu tongkat atau stik dipegang di posisi tangan bawah diletakkan 7,5 atau 10 cm dari bonggol knob untuk mengurangi kekuatan dan untuk mendapatkan kontrol. 3. Gerak spesifik memukul swing. Tahapan pembelajaran. Posisi awal, berdiri sikap melangkah, berat badan agak condong ke depan bertumpu pada kedua kaki, lutut dan pinggul rileks, kayu pemukul bat dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu hingga posisi bahu depan dan belakang sejajar, pandangan ke arah pitcher pelempar bola. Gerakan, setelah bola dilempar pitcher, lakukan timing yang tepat antara mengayun bat dan datangnya bola, menjelang bat mengenai bola, lecutkan pergelangan tangan sampai bat mengenai bola bersamaan tumit kaki belakang terangkat. Akhir gerakan, tumit terangkat dari tanah, bat menyilang depan badan hingga berakhir di bahu sebelah kiri, pandangan mengikuti arah gerakan bola. 4. Gerak spesifik pukulan tumbuk atau bunt. Tahapan pembelajaran. Posisi awal, berdiri sikap melangkah, berat badan tertumpu pada kedua kaki, sikap badan agak condong ke depan, lutut dan pinggul rileks, kayu pemukul bat dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu, hingga posisi bahu depan dan belakang sejajar, pandangan ke arah pelempar bola atau pitcher. Gerakan, pada saat pelempar bola atau pitcher melemparkan bola, langkahkan salah satu kaki ke depan, kaki belakang ke depan, hingga seluruh badan menghadap pelempar bola atau pitcher, kedua tangan memegang bat di depan badan bersamaan atau sebelum bola mengenai bat. Akhir gerakan, kedua kaki berdiri terbuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan, badan agak condong ke depan, pandangan mengikuti arah gerakan bola.
Oke, demikian dulu penjelasan materi dari saya, semoga mudah dipahami. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Selamat belajar dan salam olahraga. Terima kasih.